Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yusuf Putra. Di sebelah kanan saya ada Natasha Menari, ada Putri Setianingsih, dan terakhir ada Safira Basulika. Di sini kelompok kami akan membuat video yang berjudul tentang alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi merupakan alat yang digunakan untuk pemilihan bahan pustaka di perpustakaan. Lasa mendefinisikan bahwa alat bantu seleksi merupakan suatu publikasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan pertimbangan dalam proses pengadaan bahan pustaka di perpustakaan. Contohnya seperti indeks, bibliografi, resensi, dan katalog penerbit. Alat bantu seleksi bertujuan untuk memudahkan pustakawan dalam memilih bahan pustaka mana yang akan dijadikan koleksi pada perpustakaannya. Baik, selanjutnya jenis dan penggunaan alat bantu seleksi. Yang pertama, di sini ada katalog penerbit dari berbagai penerbit baik dalam negeri maupun luar negeri. Katalog penerbit berisi informasi bahan perpustakaan terbaru yang memuat judul, pengarang, tahun terbit, harga penerbit, harga edisi, jumlah halaman, ISBN, volume, ISN, yang ada kalanya memuat anotasi atau deskripsi cakupan isi bahan perpustakaan. Di sini yang kedua ada daftar buku IKAPI. Daftar ini memuat informasi terbitan dari berbagai penerbit Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Terbit setiap tahun dan merupakan alat verifikasi dari judul, pengarang, harga buku, ISBN, jumlah halaman, yang merupakan gabungan dari berbagai penerbit serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada bibliografi. Bibliografi Nasional Indonesia atau BNI. BNI diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI bertujuan untuk mendaftar dan mendata semua terbitan Indonesia secara sistematis, baik yang diterbitkan oleh penerbit swasta maupun penerbit yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing. Alat bantu seleksi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk verifikasi data bibliografis dari bahan perpustakaan yang akan dibeli atau diadakan. Yang keempat itu ada katalog bahan perpustakaan serial. Misalnya surat kabar dapat diperoleh dari serikat penerbit, surat kabar pusat sebagai lembaga yang mengeluarkan media direktori yang berisi daftar surat kabar dan redaksi seluruh Indonesia. Untuk terbitan majalah Indonesia terdapat indeks majalah ilmiah Indonesia serta Directory of Indonesia Learned Periodical yang berisi daftar majalah atau jurnal ilmiah seluruh Indonesia. Yang kelima itu ada katalog bahan kartografi antara lain bisa didapat dari Bako Surtanam sebagai lembaga yang mengeluarkan katalog produk survei atau dan pemetaan yang berisi indeks peta rupa bumi, peta batas wilayah Indonesia, peta kelautan dan kedirgantaraan, peta tematik sumber daya alam darat, peta tematik sumber daya alam laut, dan buku atlas, dokumen surat, dan standarisasi. Yang terakhir itu ada tinjauan atau resensi buku, iklan dan selebaran terbitan terbaru atau box and print, dan penelusuran daring online melalui internet. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang alat bantu seleksi bahan pustaka. Dalam menyeleksi bahan pustaka untuk perpustakaan, sebelum kita masuk pembahasannya mengenai ilmu perpustakaan yang saya bahas, pembahasan dalam menyeleksi bahan pustaka. Mungkin pustakawan tidak asing lagi dengan namanya alat bantu seleksi. Sebelum pengadaan bahan pustaka, kita perlu menyeleksi bahan pustaka tersebut sebelum membuat beberapa poin dalam menyeleksi bahan pustaka. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada contoh katalog penerbit. Menyeleksi bahan pustaka yang pertama ada katalog penerbit.
katalog yang dapat di waktu katalog penerbit tersebut mengadakan bukunya ke perpustakaan. Isi dari katalog penerbit ini ada judul dan ada harga. Di situ pustakawan bisa melihat atau mendapatkan gambaran dan buku-buku yang ditawarkan oleh penerbit tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua, yang perlu kita pahami agar tepat sasaran dengan sesuai kebutuhannya yaitu buku sampel ketika penerbit membawa katalog. Ketika penerbitnya meminta buku sampel, gunanya untuk buku-buku sampel ini akan diseleksi oleh pustakawan yang bersangkutan. Jadi, ada beberapa contoh sampel buku yang ada di tampilan di layar ini. Jika mendapatkan katalog penerbit, jangan lupa bawa buku sampel sekaligus tersebut agar mempermudah menyeleksi buku, isi dalam buku tersebut yang membuat katalog, dan seterusnya. Maka buku ini harus sesuai dengan yang berada tersebut. Oke, alat bantu seleksi yang berikutnya ialah cara untuk menyeleksi bahan pustaka. Yang ketiga, membuat juknis bos. Membuat kotak merah ini di dalam juknis karena harus dikaitkan karena buku-buku yang ada dari penerbit harus dinilai oleh pustakawan. Kotak merah ini buku yang dibeli, merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Dan kotak yang dibawa juga dapat dinilai kementerian atau pemerintah daerah sekaligus. Jadi, buku-buku sesuai dengan juknis bosnya agar kita tidak salah dalam pembelian. Dari sebuah salah, maka di pengadaan juga salah. Makanya harus melihat juknis bos di tahun berapa. Misalnya, membeli buku di tahun 2022, dilihat juga juknis bosnya di tahun 2002. Ini bagaimana peraturannya? Karena tiap tahun juknis bos ini bertukar peraturannya. Jadi harus melihat juknis bos. Makanya juknis bos diletakkan salah satu alat untuk menyeleksi bahan pustaka. Juknis bos misalkan di katalog penerbit tidak ada ditetapkan nilai dan kementerian, maka pustakawan bisa melihat dari buku sampel yang tadi dicontohkan. Buku ini yang kotak hitam ini bukunya telah dinilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, alat bantu seleksi yang keempat. Yang keempat yaitu kotak saran. Ini diambil dari berbagai macam pemasaran. Ada koleksi, dan koleksi maksudnya di sini jika kotak saran yang diberikan oleh pemustaka atau pengguna perpustakaan ini berdasarkan koleksi, soalnya menyarankan koleksi buku ini, kondisi buku ini dibuatkan judul oleh pustakawan. Itu salah satu cara kita untuk menyeleksi bahan perpustakaan. Oke, berikutnya alat bantu seleksi yang keempat. Jadi pedoman yang kita mengambil dari situ, makanya kotak saran ini salah satu alat untuk menyeleksi buku. Nantinya kotak saran ini kita kumpulkan mana yang menantang koleksi. Kalau yang kotak sarannya tentang kondisi, bisa dikaitkan dengan alat untuk menyeleksi. Jika tentang buku lain, misalnya tentang pengembangan, tentang sarana, tentang pelayanan, itu berbeda lagi. Tapi kalau tentang koleksi, itu termasuk alat untuk menyeleksi bahan perpustakaan. Jadi, kumpulan buku-buku yang kita seleksi berdasarkan katalog penerbit sampai buku yang kita beri kepada pemustaka dan sesuai dengan jenis serta kotak saran yang diberikan oleh perpustakaan. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ada kumpulan-kumpulan buku yang telah tersusun berdasarkan jenis, pengarang, dan revisi berupa jumlah yang kita lakukan tersebut. Jadi kesimpulannya ialah seleksi bahan pustaka adalah kegiatan mengidentifikasi bahan pustaka yang bertujuan untuk menambah koleksi yang telah ada di perpustakaan. Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan karena berhubungan dengan kualitas perpustakaan yang bersangkutan. Jadi manfaat seleksi koleksi atau bahan pustaka di perpustakaan agar
Setiap koleksi yang ada di perpustakaan benar-benar dapat berguna dan berfaedah serta memberikan keuntungan bagi pemakai perpustakaan atau pemustaka, terutama untuk memenuhi setiap informasi yang mereka butuhkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi